Projo Kacang dan teman-teman yang dapat mengakses renungan pagi dari tempat kami. Selamat merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan memulai hari kita dengan satu tema yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang berharap kepada Tuhan. Nah, saudara, kata berharap kepada Tuhan itu sering kita sampaikan ketika teman-teman kita mengalami masalah dan pergumulan. Kita katakan, ayo berharaplah kepada Tuhan. Atau kadang juga kita ungkapkan kepada diri kita sendiri waktu kita juga sedang bergumul menghadapi masalah. Aku akan tetap berharap kepada Tuhan. Nah, saudara, bagaimana sebetulnya gambaran yang firman Tuhan beri tentang orang yang berharap kepada Tuhan, yang menyebabkan Tuhan mengulurkan tangan untuk menolong, untuk mengadakan mujizat, untuk memulihkan, untuk menyembuhkan. Mari kita pagi hari ini akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang 3 gambaran orang yang berharap kepada Tuhan. Gambaran yang pertama ada di dalam Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 123 ayat 1 sampai yang keempat. Di ayat kedua katakan begini, lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengampuni kita. Gambaran orang berharap kepada Tuhan diberikan gambaran yang pertama ini seperti hamba laki-laki dan perempuan yang memandang kepada tangan tuan dan nyonyanya. Saudara, seorang hamba ketika dia melihat kepada tuannya itu biasanya ada 2 maksud atau tujuan, saudara. Biasanya dia menunggu perintah atau dia menunggu amplop gaji, amplop upah, saudara. Nah, kenapa dia berani untuk memandang kepada tuan atau nyonyanya? Karena hamba itu sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Dia mengharapkan sesuatu yang menjadi bagian di dalam kehidupannya. Ini gambaran yang pertama, saudara, tentang orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau kita sudah lakukan bagian kita, kalau kita sudah maksimal lakukan yang dapat kita lakukan, maka kita berhak untuk berharap kepada Tuhan seperti mata hamba kepada tuannya. Yang kedua, gambaran yang kedua ada di dalam Mazmur pasalnya yang ke-130. Mazmur 130 ayatnya yang ke-5 dan 6. Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara, gambaran yang kedua yang disebutkan di sini, berharap kepada Tuhan seperti pengawal mengharapkan pagi atau fajar datang. Seperti orang yang bekerja shift malam, saudara. Di pabrik mungkin dia harus berjaga malam, atau mungkin teman-teman perawat yang harus bekerja di malam sampai pagi hari untuk menjaga, untuk merawat pasien-pasiennya. Saudara, pasti ada kelelahan, pasti ada kelemahan, pasti mengantuk, saudara. Tetapi seorang yang bekerja pada shift malam, dia pasti akan yakin bahwa sebentar tugasnya akan selesai, karena fajar pagi hari pasti akan datang. Saudara, begitu juga di dalam kehidupan kita. Meskipun kita bergumul berat, merasa lelah, merasa lemah, dan mungkin kita sudah hampir menyerah, kita mengantuk, saudara. Dalam tanda kutip mengantuk secara rohani. Oh, sangat lelah, sangat lemah. Tetapi biarlah kita mau mengharapkan Tuhan, pertolongan Tuhan, yakinilah akan datang pasti seperti fajar pagi hari. Meskipun fajar itu mendung, tidak secerah hari biasa, tapi dia pasti akan datang. Gambaran yang ketiga, Mazmur 131 ayat 2 dan 3.
Mazmur 131 ayat 2 dan 3 katakan begini, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang diasuh berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Yang ketiga adalah yang berharap seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Anak yang disapih biasanya akan rewel, tidak mau dipegang oleh siapapun, saudara. Dia akan merasa bingung, tidak tahu kenapa tiba-tiba tidak boleh meminum ASI dari ibunya. Tetapi akhirnya dia akan menyerah. Dia hanya percaya kepada ibunya, hanya akan tenang kalau ada di dalam pelukan ibunya, karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan ibunya adalah yang baik untuk dirinya, untuk pertumbuhannya, untuk dia belajar lebih lagi, bertumbuh dengan makanan-makanan yang lain yang berguna bagi tubuhnya. Saudara, itulah kebenaran firman Tuhan tentang orang yang berharap kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita berkata, aku mau bersandar, berharap kepada Tuhan. Apakah sudah seperti seorang hamba yang lakukan bagiannya sehingga dia berhak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan? Apakah seperti seorang penjaga malam yang kelelahan, sangat lelah, tapi dia mengharapkan, dia percaya bahwa fajar pasti datang? Ataukah seperti seorang anak yang percaya bahwa ibunya tidak akan meninggalkan dia, ibunya sedang melakukan hal yang baik untuk dia? Mari terus berharaplah kepada Tuhan. Apapun masalahmu, seberapa lama engkau harus menunggu jawaban dari Tuhan, karena Dia adalah Allah yang ya dan amin. Janjinya, kasihnya, pertolongannya, mujizatnya untuk kita. Mari kita akan berdoa untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh berharap kepadamu di dalam setiap hal yang kami akan hadapi, bahkan sedang hadapi. Kami mau mempercayakan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Ulurkanlah tanganmu. Kami sudah melakukan bagian kami. Kami mengakui kami lemah, kami tidak berdaya tanpa Engkau. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau menyatakan kasih, kemurahan, pertolongan, mujizat-Mu untuk kami. Berkati semua yang bisa mendengar renungan pagi hari ini. Engkau teguhkan hati kami, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang hari ini aktivitas pekerjaan keluarga kami, semua yang akan kami lakukan kepada Tuhan, berharap kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.